Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita kembali di rumah Tuhan untuk beribadah. Walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, tapi mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tidak bercela. Kita datang di hadapan Tuhan dengan satu semangat untuk masuki ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang mulia, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan, atas kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai kesehatan yang dari Tuhan untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mulaikan ibadah kami. Engkau yang memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menaikkan pujian sembah kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu, dengan mulutmu, dengan tubuh jiwa ragamu. Kita mau naikkan sembah kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Serukan Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, berkuasa Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kembali katakan Bapak Ibu, Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari puji Tuhan. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Serukan ajaib. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib Terima Engkau kasih. Tuhan. Bapak Ibu,
Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tahun 2020 akan segera kita lewati. Dan kita tidak dapat melewati tahun ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari di tahun yang baru kita mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita dapat menjalani kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Diberkatilah orang yang datang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berseru kepadamu dalam kesesakan kami Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami akan mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu akan Engkau ya Yesus. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Benar Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban tangan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan yang paling berkuasa dan ajaib di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh berada Tuhan di sini Tuhan. Kami boleh berada di keadaan kondisi sehat seperti ini Tuhan, hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena kuat kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hati kami Tuhan, supaya firman yang Kau sampaikan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan lagi untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Apabila kita masih diizinkan Tuhan memasuki tahun 2021, maka itu berarti kita mempunyai 365 kesempatan apa yang harus kita kerjakan di dalam tahun 2021. Oleh karena itu, kalau kita masih diberi hidup, maka setiap hari kita punya satu kesempatan yang baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya memberi tema pada saat ini firman Tuhan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Kita mau belajar di dalam kita memasuki tahun 2021. Kita mau belajar hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Mungkin di tahun 2020 kita banyak berbuat kesalahan. Kita sudah banyak berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi mari pada saat ini saya akan memberikan firman Tuhan kepada jemaat Mahanaim, untuk kita mau memberikan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya percaya Roh Kudus akan bimbing kita sepanjang tahun 2021 ini untuk kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita mau pasti bisa. Tetapi tinggal bagaimana kita meresponi untuk kita boleh menghadapi tahun 2021 ini. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian, kita mau belajar hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana untuk kita boleh hidup memuliakan Tuhan? Saya akan memberikan sedikit pengarahan bagaimana hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, kesempatan untuk lebih mengasihi Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi artinya seluruh kehidupan kita, kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau berkomitmen untuk memberi hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Untuk kita boleh mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, berarti kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan mentaati serta segala perintahnya dan firman-Nya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka
Artinya kita ini tidak ada arti apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu moto kita adalah tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada arti apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kita bertekad, tahun 2021 ini adalah kesempatan untuk selalu beribadah dengan setia, taat melakukan firman Tuhan, melayani dengan setia, dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Mau bersaat teduh, lebih disiplin lagi, dan mau melakukan doa-doa dan baca firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memperbaiki hidup ini. Coba kalau kita ingat-ingat ke belakang di tahun 2020, mungkin banyak kita berbuat kekurangan. Kita banyak berbuat kesalahan. Mungkin kita seringkali bolos, tidak setia, tidak taat melakukan firman. Tetapi mari kita mempunyai satu tekad. Tuhan, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Aku mau lebih mengutamakan Tuhan. Aku mau lebih setia lagi. Aku mau lebih taat lagi Tuhan. Aku mau memperbaiki hidup ini. Biarlah hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukannya kita tidak boleh mencari uang atau tidak boleh bekerja hanya untuk Tuhan. Bukan. Ada waktu untuk kita bekerja cari uang. Dan Tuhan juga memberikan waktu untuk kita boleh melayani Tuhan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kesempatan untuk mencintai keluarga. Mau memperbaiki hubungan keluarga lebih baik lagi. Mungkin di tahun 2020 seringkali kita mengabaikan keluarga. Karena sibuk mencari uang sehingga kita mengabaikan keluarga. Tetapi biarlah di tahun 2021 kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, istri, anak-anak, orang tua, mungkin juga saudara-saudara kita. Saudara-saudara, jangan sampai terlambat untuk mencintai pasangan kita, yaitu orang tua, anak-anak kita, saudara kita, mungkin suami, istri. Kita mau memperbaiki hubungan kita dengan keluarga supaya kita boleh menikmati kembali sukacita di dalam keluarga, menikmati damai sejahtera. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan di antara kita, di antara suami istri, di antara orang tua dengan anak. Mungkin juga ada kesalahpahaman dengan saudara-saudara kita. Tetapi marilah kita mau berdamai. Kita mau berdamai, saling memaafkan. Supaya kita mau menikmati benar-benar apakah itu hadirat Allah. Apakah itu damai sejahtera yang Roh Kudus berikan. Kita mau memberikan ini. Kita mau melakukan ini semua agar kita benar-benar diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, kalau Tuhan melihat ada kerukunan di dalam keluarga, ada kerukunan, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, dikatakan disitulah, kesanalah aku akan perintahkan berkat-berkat kepada keluarga-keluarga yang mengasihi. Jadi ada berkat, saudara-saudara sekalian. Kalau kita hidup rukun, hidup damai, hidup bersatu, saling mengasihi, itu ada berkat yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan berkat itu Tuhan curahkan ke atas keluarga-keluarga ini.
Oleh sebab itu mari saya rindu supaya keluarga-keluarga Mahanaim, jemaat Mahanaim diberkati Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Seringkali kita tidak mau berdamai karena keegoisan kita. Tidak punya waktu untuk meluangkan momen-momen bersama dengan keluarga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, jangan kita tahan keegoisan kita. Tetapi biarlah Tuhan tolong. Tuhan tolong setiap hati kita, Tuhan, untuk kita boleh saling memaafkan, saling mengasihi. Kita boleh memperbaiki hidup kekeluargaan ini lebih baik lagi. Maka disitulah kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kepada orang tua kesempatan bagi anak-anak untuk merawat dengan penuh kasih, membahagiakan dan dapat menyenangkan hati mereka. Juga anak-anak dapat berbuat sesuatu untuk orang tua selama orang tua masih hidup. Berbuat baktilah kepada orang tua. Selama masih hidup, menyenangkanlah hati orang tua. Sehingga kehidupan kita ini boleh berkenan. Disinilah kita memuliakan Tuhan. Karena akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kehidupan kita ini benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Jangan nanti orang berkata, wah itu orang Kristen, ke gereja mah ke gereja, setiap hari ke gereja, tetapi setiap hari berantem sama orang tuanya. Anak-anak tidak tahu berterima kasih, anak-anak tidak tahu hormat kepada orang tua, menjadi cemooh bagi tetangga-tetangga. Tetapi mari anak-anak hormatilah orang tua. Karena firman Tuhan berkata, kita menghormati orang tua, maka dikatakan di tangan kananmu ada kekayaan, di tangan kirimu ada umur panjang. Kalau saudara mau diberkati, saudara mau diberikan umur panjang, hormatilah orang tua, kasihilah orang tua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepada pasangan kita suami istri, kesempatan untuk saling memberi kasih atas apa yang telah dilakukan pasangan kita terhadap kita. Mungkin selama ini sudah tidak ada lagi kasih antara suami istri. Tetapi marilah tahun 2021 kita mau tinggalkan segala apapun yang terjadi, mungkin telah saling menyakiti, tetapi kita mau lepaskan itu. Kita mau saling mengasihi suami istri supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kesempatan untuk saling mencintai dan mengasihi kepada anak-anak. Kita sebagai orang tua mempunyai kesempatan untuk menyayangi, mendidik anak-anak dengan contoh dan teladan hidup yang baik, sehingga anak-anak kita bertumbuh dalam lingkup keluarga yang penuh dengan kasih dan cinta dan sayang. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua juga kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak mau belajar mengasihi kalau orang tuanya tidak ada saling kasih satu dengan yang lain? Tetapi kalau kita mau saling mengasihi antara suami istri, papa mama, maka anak-anak akan melihat dan dia akan mencontoh dalam hidupnya. Nanti mereka berkeluarga, mereka akan mencontoh papa mamanya. Oleh sebab itu tidak ada lain, hanya kita bawa dalam doa, kita dekat dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan merubahkan hidup kita. Tuhan akan memberikan keluarga-keluarga yang harmonis. Kita melakukan firman Tuhan, ada ajaran-ajaran dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Yang ketiga, kesempatan untuk mengasihi sesama. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang diajarkan kepada kita. Tuhan memberikan dua hukum. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih, kesempatan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan ada lebih baik memberi daripada menerima. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbuat sesuatu untuk orang-orang yang lemah, itu tidak hilang berkatnya. Bahkan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih kepada sesama berarti kita sedang menebarkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kasih kepada sesama kita sedang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang melihat, bukan kita yang berkata, tetapi orang lain yang berkata, oh itu anak Tuhan, begitu baik, begitu rendah hati, mengasihi, penuh dengan kasih. Orang lain akan berkata. Oleh sebab itu kita mau belajar dari firman Tuhan ini, kasihilah sesamamu manusia. Dikatakan seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita. Dengan apa? Kita makan untuk tubuh ini menjadi sehat. Kita berpakaian supaya terlihat rapi. Begitu juga kita melihat sekitar kita, mungkin ada orang-orang yang yang perlu pertolongan kita. Kita mau belajar untuk kita boleh mengasihi, berbagi sesama kita. Biarlah di tahun 2021 adalah kesempatan bagi kita setiap hari untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 365 kesempatan untuk kita berbuat setiap hari, supaya kehidupan kita ini dapat memuliakan Tuhan. Bukan kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mau belajar memuliakan Tuhan. Mau belajar memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, jadikan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita dapat melakukan 3 hal ini, kita telah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memberikan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat memuliakan Tuhan, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menolong orang-orang yang ada di bawah kita. Akhirnya di tahun 2021 adalah kesempatan bagi kita setiap hari untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah ini menjadi bekal untuk kita, apa yang dapat kita lakukan di dalam tahun 2021. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau ajak saudara-saudara untuk berdoa. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Kalau kami banyak berbuat kesalahan-kesalahan di tahun 2020 ini ya Tuhan,
Tuhan, ampunilah kami. Dan firman Tuhan pada pagi ini memberikan pengertian untuk kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada 365 kesempatan untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kami semua. Memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus pimpinlah kami untuk kami dapat memuliakan Tuhan dari hidup kami ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, peringatan bagi kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kasih setiamu kekal selama-lamanya, memberkati jemaat Mahanaim dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.